api dalam sekam. Jadi ada diskriminasi ya antara pekerja domestik dengan pekerja asing. Turis dari pekerja Cina itu kan langsung mencarter kapal pesawat dari Cina ke Morowali. Mencarter pesawat. Iya. Ada tenaga kerja asing, terus kemudian yang memukulin tenaga kerja kita di negeri kita, bahkan kemudian menyebabkan kematian bagi tenaga kerja kita di negeri kita oleh tenaga kerja asing. Yang menjadi tersangka adalah WNI, warga kita sendiri. Iya. Bagaimana mungkin kita merekrut anak orang bekerja di rumah kita, mereka berantem gitu, terus kemudian meninggal anak kita juga yang menjadi tersangka. Menarik gitu. sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pemirsa MNF TV. Jadi ini kita relay di banyak channel. Jadi yang pertama ada MNF, ada Mimbar Tube, ada Anti Oligarki, dan ada YouTube yang lain yang ikut merelay acara ini. Pada pembahasan kali ini kita akan sedikit panas pembahasannya, tapi mudah-mudahan walaupun pembahasan panas, tapi logika kita masih jalan dan insya Allah kita akan tetap dingin kepalanya. Dan di tengah-tengah kita, pemirsa sekalian, sudah ada dua tokoh kita, tokoh muda kita. Yang pertama adalah Bung Ishak, dia adalah pengamat ekonomi muda kita. Kemudian yang kedua ada Bung Erwin Permana, pengamat kebijakan publik. Nah, dalam acara malam hari ini kita masih ingat dan kita turut berbelasungkawa atas kematian 2 WNI dan 1 WNA yang dalam minggu yang lalu terjadi konflik dan bahkan melibatkan ratusan orang di daerah Morowali, tepatnya di PT GNI ya Ustaz ya, teman-teman ya, di PT GNI. Dan ternyata tidak ansih sampai di situ, tapi mengakibatkan efeknya sampai dengan sekarang itu masih proses berjalan. Dan terakhir kita lihat di detik.com itu sudah ditetapkan 71 tersangka, dan ke-71 tersangka itu adalah WNI semua. Nah, untuk itu mungkin yang pertama kita akan tanya-tanya dulu. Sebagian besar masyarakat sudah tahu atas kejadian ini dan sudah tahu tersangkanya ini, dan sudah tahu itu terjadi konflik di daerah Morowali. Tapi kita akan gali lebih dalam lagi apa penyebabnya. Terus kemudian kita akan coba cari solusinya bareng-bareng. Setuju nggak? Setuju. Nah, kita agak santai aja ya teman-teman sekalian ya, pemirsa sekalian. Nih mungkin yang pertama saya beri kesempatan untuk Bung Ishak dulu. Jadi kalau kita lihat isu soal Morowali dan soal konflik itu sebabnya apa sih? Kok bisa terjadi konflik dengan bahkan sampai menewaskan 3 orang di situ? Apa penyebabnya kira-kira Bung Ishak? Iya, baik, terima kasih Bung Arif ya. Pemirsa MNF channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jaringan-jaringan yang merelay. Jadi kalau kita lihat ya, konflik yang terjadi itu kan sebenarnya seperti api dalam sekam. Jadi ada diskriminasi ya antara pekerja domestik dengan pekerja asing ya. Atau yang sering disebut dengan TKA. Nah, pertanyaannya kenapa terjadi diskriminasi ya? Kalau kita tarik ke belakang ya, ke hulu ya, sebenarnya investasi di Morowali itu, Indonesia Morowali Industrial Park itu memang mendapatkan fasilitas yang luar biasa besar dari pemerintah. Gitu. Oke. Ya, mulai dari regulasi ya, regulasi sektor pertambangan, regulasi di sektor perdagangan, regulasi sektor ketenagakerjaan. Ya, mungkin yang paling ringan dulu ya, di regulasi sektor ketenagakerjaan itu kita masih ingat ya pada masa pandemi itu, ketika ada pelarangan arus masuk turis asing ya. Ya. Nah, itu turis dari pekerja Cina itu kan langsung mencarter kapal pesawat dari Cina ke Morowali. Mencarter pesawat. Iya. Luar biasa. Dan ada juga yang lewat Bandara Soekarno Hatta, dan itu diberikan kemudahan kan, yang masih pakai
apa itu pakaian Tahun berapa Bang? Bang, apa kira-kira itu? 2020 ketika kita ada restriksi wisatawan asing masuk ke Indonesia itu. Oh, artinya itu masih zaman-zaman Covid ya? Iya, sama Iya. Covid ya. Oke. Iya. Wisatawan nggak boleh masuk, Wah, nah wisatawan. tenaga kerja Cina boleh masuk. Iya. Nah, Bahkan charter pesawat. Gokil. Itu satu ya. Terus? Jadi kemudian yang kedua juga meskipun ini agak susah dibuktikan secara empirik karena pemerintah itu tidak bisa menyiapkan data yang valid ya. Tapi kalau berdasarkan pengakuan-pengakuan pekerja-pekerja di Morowali ya. Jadi Morowali ini sebenarnya salah satu industrial park yang memang kalau kita lihat itu industri yang difokuskan untuk pengembangan industri nikel ya. Jadi dari hulu ke hilir. Jadi mulai tambang nikelnya sampai kemudian pengolahan stainless steelnya, ya, produk akhirnya itu. Dan juga ada di Pomola, di kampung saya, Pomola, kemudian juga ada di Maluku ya. Jadi ada diskriminasi antara pekerja asing dan pekerja lokal dari sisi pendapatan. Jadi wajarlah karena sebagian besar investor di Morowali itu dan bahkan seluruh investor di sektor pertambangan nikel itu kan dikuasai oleh Cina, mayoritas oleh Cina. Sebentar. Yang dimaksud diskriminasi pendapatan ini misalnya contohnya apa, Bang? Ya, misalnya gaji TKA itu lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja lokal. Di Morowali itu. Iya. Walaupun kerjaannya dalam tanda kutip nggak jauh berbeda. Iya, iya. Jadi pekerjaannya sama tapi pendapatannya beda. Ya, karena diasumsikan. Karena kalau peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu kan sebenarnya TKA itu untuk yang pekerja-pekerja kasar ya, itu kan sebenarnya tidak boleh diekspor diimpor dari negara lain. Oke. Nah, tapi kemudian kenyataannya yang masuk itu kan tenaga kerja kasar. Ya. Tapi oleh pemerintah ataupun oleh pihak terkait itu kan diklaim bahwa mereka ini sesuai dengan regulasi. Jadi pekerja-pekerja yang level manager ya yang butuh ekspor keahlian khusus ya, yang itu tidak dimiliki pekerja lokal. Nah, sehingga dianggap mereka itu punya skill yang lebih tinggi sehingga mereka wajar kalau mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi kan begitu. Tapi dalam pengakuan lapangannya seperti itu ya. Jadi kalau berdasarkan investigasi yang dilakukan media atau mungkin pengakuan pekerja di sana ya meskipun sama-sama sopir mungkin sama-sama kuli ya, tapi pendapatan tenaga kerja dari Cina jauh lebih tinggi. Itu dari sisi ketenagakerjaan. Oke. Tapi kalau kita lihat di sisi yang lain juga parah lagi gitu. Oke. Ya. Misalnya juga dari sisi jadi Cina ini betul-betul seperti anak emas gitu dari investasi di sektor nikel ini ya. Dan selalu ada yang membuffer ya dari sisi politik. Tapi kalau kita lihat maksudnya membuffer gimana tuh? maksudnya kebijakan-kebijakan itu dipermudah gitu. Oke. Ya, misalnya untuk Cina ini. Iya. Misalnya ini contoh tenaga kerjanya ada keberpihakan gitu kan, ada diskriminasi. Kemudian dari sisi kemarin mungkin kita masih ingat ya bagaimana pemerintah itu melakukan pelarangan ekspor nikel. Ekspor nikel. Nah, sebelumnya ada pelarangan itu? Iya, jadi sebenarnya kan undang-undang pertambangan itu mengamanatkan ya bahwa seluruh mineral khususnya itu tidak boleh diekspor dalam raw material tapi harus diolah di dalam negeri. Tapi masalahnya dulu itu namanya SBY itu tahun 2014 ya. Itu belum ada smelter. Ada smelter tapi skalanya kecil seperti Vita Vale dan kemudian Antam ya. Nah, karena produksinya jauh lebih besar dibandingkan kemampuan smelter domestik menyerap, akhirnya kan diperbolehkan ekspor. Nah, kemudian begitu Cina itu masuk investasi besar-besaran, itu kemudian ekspor biji nikel itu dilarang. Nah, akhirnya kemudian izin usaha pertambangan domestik itu wajib menyetor ke smelter domestik yang itu dikuasai oleh Cina. Nah, jadi mereka situ berarti. Ya, bahan bakunya kan terjamin ini kan. Iya. Karena mereka juga tidak mau membangun smelter tapi tidak ada kepastian bahan baku. Kemudian ada lagi yang menarik. Jadi insentif yang lain itu adalah harga jual pertambangan domestik ya ke smelter Cina ini itu 30% lebih murah daripada harga pasar. Ini informasi baru. Artinya
kalau misalnya itu dicontohkan misalnya gimana? Ya, misalnya harga pasar itu $20 ya. Oke. Kalau $20 itu kan kalau sekitar Kalau di 16 ya. Kalau misalnya 14 dolar itu $1 itu 15.000 lah taruh. iya, ya. Kalau $20 berarti sekitar 3 juta. Iya, ya. 3 juta. Iya, 3 juta. Ya, jadi kalau misalnya kalau misalnya $10 ya, Iya. berarti kan mereka itu membelinya 6 dolar aja. Oke. Ya, iya, $6 aja. Jadi Oke. lebih murah kan. Seperti ya 2/3 aja mereka hasil harganya. Jadi sudahlah bahan bakunya Dari terjamin sendiri. ya, kemudian lebih murah lagi Oke. daripada. Ini yang kemudian mengakibatkan industri stainless steel di Eropa sama Amerika itu marah sebenarnya. Makanya kan terakhir itu kan ada gugatan di WTO kan. Karena Indonesia Cina ini menguasai Nikel bahan baku bahan baku khususnya ya. Dan di samping dijamin ya, tenaga kerjanya dijamin, kemudian dijamin pasarnya ya. Kemudian dijamin investasinya. Jadi ini yang Tapi sebelum jauh ke sana nih. Iya. Ini kalau misalnya kita ikuti Bang Ishak nih kayaknya bakal salah langsung selesai nih. Tapi sebelum sampai ke sana Bang Ishak, sebelum sampai ke investasi, saya tangkap beberapa poin yang tadi disampaikan Bang Ishak. Pada pokoknya adalah terjadi kesenjangan tadi disebutkan di awal. Misalnya kesenjangan gaji, kemudian kesenjangan anak emas tadi. Tapi saya kemarin sempat membaca di satu berita. Jadi memang ada sebab tenaga kerja Indonesia itu yang kemudian demo di sana. Itu kan awalnya kalau tidak salah itu kan awalnya adalah terjadi demonstrasi atau mereka menggugat lah bahasa harusnya itu PT GNI itu. Nah setelah gugatan itu mereka lakukan, mereka berdemo. Nah ini khususnya WNI ya, WNI ini berdemo. Dan saya kemarin sempat baca-baca, ternyata yang di demo itu memang hak-hak ketenaga kerjaan. Misalnya contoh soal upah, kemudian soal jam kerja, gitu, soal K3, dan ini semuanya kan sebenarnya standar perusahaan, gitu. Tapi kemudian demo itu ada yang setuju, ada yang tidak, dan kebetulan yang tidak setuju ini adalah mayoritas TKA Cina, yang kemudian akhirnya terjadilah di situ clash of clan, bukan COC ya maksudnya, tapi terjadilah di situ bentrok. Tapi melihat melihat situasi ini, ya ini saya coba ke Bung Erwin dulu ya, melihat situasi ini antara terjadi bentrokan antara TKA dan WNI. Nah, kedepannya ini kalau misalnya kita diamkan ini, dan khususnya kan kalau kita lihat di media sosial sekarang ini sudah ada mulai isu-isu, karena ini gini, Bung, saya coba telusuri kemarin di Detik ya, 71 semua yang ditersangkakan itu adalah WNI. Nah, ini kan kalau misalnya nanti ke depan nih, kalau ini dibiarkan atau kemudian isu ini bisa digoreng, ya ini kan bisa berbahaya juga nih. Nah, kira-kira gimana pandangan Bung Erwin ini kalau seandainya ini terus dibiarkan oleh pemerintah dan justru ini sangat riskan sekali terjadi kelas lagi. Gimana Bung Erwin? Ya, makasih Bung Arif. Ini pertama tentu kita berduka berkaitan dengan kejadian di Morowali ini. Iya, betul. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena kalau dibiarkan hal yang buruk ini akan berdampak semakin buruk ke depan. Oke. Berdampak buruk yang pertama pastinya adalah ketika terjadi satu ibarat kebakaran di satu tempat gitu ya, ini akan mudah menjalar ke tempat yang lain. Iya. Apa baiknya negeri ini nanti ketika misalnya beberapa tempat yang itu merupakan menjadi tempat yang harusnya menghasilkan profitabilitas untuk kita, menyerap lapangan pekerjaan misalnya, betul. Ya, terus kemudian menghasilkan profit untuk negara misalnya seperti betul. itu, justru kemudian terjadi huru-hara. Ini kan direkam oleh benak publik. Betul. Semua betul, orang betul. tahu ini gitu. Iya. Jika dahulu kita khawatir misal berkaitan dengan kedatangan tenaga kerja yang nggak henti-hentinya ke Indonesia Timur itu kan kita yang nggak terlibat di dunia pekerjaan, saya terutama. Iya. Ya kan? Dan kita hanya lihat di media kita saja ya. Media. Kita saja yang tidak terlibat di dalam dunia pekerjaan itu ada semacam kekhawatiran. Betul, Kenapa? betul. Karena kita peduli terhadap nasib para pekerja gitu. Kalau kita
khawatir, ya kita merasa sesak dada kita, tentu para pekerja yang berkecimpung dalam dunia itu gitu, tentu mereka lebih sesak lagi dada mereka lebih merasa tersempit. Bagaimana olahan mereka, kehidupan mereka, terus kemudian mau dilakukan semacam berbagi lahan di situ. Akhirnya kan akan semakin kecil kue-kue mereka ini gitu. Nah, terjadilah apa yang kita khawatirkan. Nah, ketika ini terjadi, celakanya lagi penanganannya itu menurut saya cenderung serampangan gitu. Bagaimana mungkin ada tenaga kerja asing terus kemudian yang memukulin tenaga kerja kita di negeri kita, bahkan kemudian menyebabkan kematian bagi tenaga kerja kita di negeri kita oleh tenaga kerja asing, yang menjadi tersangka adalah WNI, warga kita sendiri. Bagaimana mungkin kita merekrut anak orang bekerja di rumah kita, mereka berantem gitu, terus kemudian meninggal anak kita juga yang menjadi tersangka. Menarik gitu. Sekali ini ibaratnya itu Iya. bagus itu. itu. Logikanya di mana gitu. Bukan kemudian oke lah bijak sedikit menangani persoalan. Memang harus diselesaikan. Betul. Kenapa? Karena menjalar ke tempat yang lain. Yang kedua, kalau misalnya sudah kisruh dan terjadi kekisruhan, apa baiknya untuk investasi? Sebab bagaimanapun secara hukum ekonomi, yang namanya ekonomi itu membutuhkan ketenangan, kepastian hukum, membutuhkan masyarakat yang tertib. Bagaimana orang bisa dagang, itu hal yang gampang deh. Misalnya orang dagang di sana itu kawasan kisruh. Di sana itu kawasan tempat masyarakatnya suka tawuran. Orang bisa dagang bubur ayam, nanti bubur ayamnya khawatir gak aman lah ya. Nggak bisa buka warung kopi, nggak bisa. Apalagi ini merupakan kawasan industri yang itu membutuhkan high capital, modal besar. Terus kita mau berhuru-hara gitu. Jadi untuk pemerintah pun situasi seperti ini merugikan sebetulnya. Kalau tidak dengan cerdas ditangani gitu. Ini merugikan juga untuk pemerintah. Jadi pemerintah memang harus peka dalam soal-soal seperti ini. Uang kita berinvestasi itu untuk menghidupkan masyarakat, untuk memberikan penghidupan pada mereka. Ini ada masyarakat yang mati ini gara-gara investasi seperti ini. Evaluasi lagi lah kebijakan ini. Minimum harus segera secara tepat menangani ini, mengambil langkah-langkah yang komprehensif. Ya kita nggak butuh-butuh amat ya tenaga kerja dari Cina. Gak ada masalah dilakukan semacam evaluasi terhadap kerjasama kita dengan Cina selama ini, yang memang mereka ketika berinvestasi pakai mensyaratkan turnkey, istilahnya turnkey project gitu. Jadi bukan hanya sebatas uang yang dibawa ke sini, tapi juga mereka membawa material, kemudian juga mereka juga membawa tenaga kerja gitu. Jadi apa untungnya buat kita kalau sudah seperti itu? Ketika kita bekerja sama mendatangkan investasi ke sini, yang kita harapkan dari investasi itulah profit, keuntungan. Bagi siapa? Bagi rakyat Indonesia. Secara kebijakan publik yang namanya kebijakan investasi itu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kan gitu tuh, kalau kita teropong itu, kita zoomkan apa sih yang dimaksud dengan mensejahterakan kehidupan masyarakat? Ya, simpel saja, secara IPM, indeks pembangunan manusia kan 3 saja. Ekonominya, kesehatannya, pendidikannya, betul. Ya kan? Bukan jalan tolnya yang tambah panjang, orang yang mati gitu. Untuk apa? Iya, betul. Bandara dibangun di mana-mana, orang kan bisa naik, kereta cepat dibangun, nggak ada hubungannya, nggak ngelenceng dikit apa ya. Iya. Artinya investasi itu harusnya dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat kita, bukan kesejahteraan masyarakat orang lain. Menarik sekali tadi yang disampaikan Bung Erwin adalah seperti kita ini punya anak orang lain makan di rumah kita, sementara anak kita sendiri malah kelaparan, kira-kira begitu ya. Iya. Dan berantem anak kita yang ditangkapin. Yang dicitakin anak kita. Loh, ini anak orang lain siapa? Apakah itu selingkuhannya dia? Iya. Jangan-jangan anak itu anak selingkuhannya babenya gitu ya. Ya kan? Jangan-jangan begitu kita mempersangka begitu kan? Jangan-jangan ada main mata ini antara kepala keluarga ini dengan tetangga itu gitu. Betul. Ini kan pemikiran liar, bisa saja kan? Bisa berbagai macam pemikiran liar itu lahir gitu. Meskipun liar itu masuk akal gitu. Karena faktanya ya 71, bayangkan tidak ada satupun orang dari kalau saya baca itu kan ada datanya gini, Bung Erwin. Jadi datanya itu adalah 1312 TKA Cina yang kerja di PT GNI itu. Memang tenaga kerja Indonesia itu ada 11.200 sekian lah. Tapi kalau kita kembalikan ke apa yang dicita-citakan Jokowi dulu, beliau pernah bilang begini. Nanti tenaga kerja asing itu 1% saja dari 100% 1% saja.
Artinya kalau misalnya dari 100 orang itu kan berarti dari 1000 orang 99% tenaga Indonesia, 1%. 0,1% tenaga asing. Nah, kalau kita kembalikan ke fakta ini ya, fakta Morowali ini makin mengkonfirmasi keparahan lagi. Artinya kalau misalnya kita lihat itu ada 1000 banding 1.300 banding 11.000, itu kan bukan 0,1%, artinya berarti setiap 10 tenaga kerja Indonesia atau 11 tenaga kerja Indonesia, 1 tenaga kerja asing kan. Berarti mengkonfirmasi juga itu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi berarti tidak terlaksana di jalanan, di lapangan. Betul. Belum lagi kalau misalnya ini saya coba kembalikan ke Bung Ishak. Tadi sempat Bung Ishak menyampaikan soal investasi. Tadi lanjut soal investasi. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya pandangan investasi dari pemerintahan ini? Kalau kita lihat tadi sudah yang saya sampaikan data tadi juga sebenarnya tidak terlaksana dari sisi tenaga kerja yang digaung-gaungkan di awal. Terus yang kedua, sisi investasi yang disampaikan Bung Erwin tadi seharusnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Nah, ya kalau kita lihat di Morowali ini investasi di sana itu gimana sih sebenarnya? Ya, sebelum menjawab pertanyaan Bung Arif ya, tadi ada menarik dari Bung Erwin ya. Jadi sektor pertambangan ini kan sektor yang ekstraktif ya. Jadi sektor yang sebenarnya secara ekologi itu jelek kita. Karena kan merusak hutan kan. Karena dia harus membabat hutan. Kemudian misalnya merusak ekologi, kalau misalnya di pinggir pantai, dia itu merusak merusak laut. Jadi pendapatan masyarakat yang hidup di sektor kelautan itu menjadi terganggu. Ya, kemudian orang-orang yang dulunya bertani atau berkebun, karena ada polusi udara ya, sehingga kualitas tanahnya itu menurun. Penyerapan air itu menjadi kurang sehingga menjadi kering kan daerah-daerah pertanian, perkebunan itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, jadi investor sudah masuk, mereka mata pencahariannya hilang ya. Kemudian seharusnya ya pemerintah itu kan adil ya. Oke, pendapatan mereka berkurang atau sumber mata pencaharian mereka itu hilang, mereka kan diberi kesempatan untuk bekerja di situ. Tapi justru yang diundang adalah anak-anak orang lain. Anak Mas tadi. Anak orang lain tadi. Ya benar. Jadi dia sudahlah dia menderita juga nggak dikasih pekerjaan itu. Dan sebenarnya investasi tadi ngerusak rumah tadi ya. Bahasanya berarti. Iya, bukan hanya menghilangkan, kalau report-report dari bawahnya LSM itu kan sadis sekali. Jadi misalnya nelayan di Halmahera itu dia. Nelayan-nelayan itu nggak bisa melaut lagi. Kalaupun melaut itu biaya melaut mereka harus lebih mahal karena kan solar yang dipakai lebih banyak karena harus lebih jauh kan. Akibat dari pertambangan tadi kan merusak lingkungan kan. Kemudian debu atau dampak lingkungan ini karena kan polusi ya. Jadi mereka menggunakan batu bara kan. Nah, jadi kesehatan mereka tuh menjadi terganggu kan, biaya kesehatan untuk berobat jadi harus cost lagi kan untuk biaya. Berarti jadi pendapatannya udah hilang atau berkurang, harus mengeluarkan biaya dan tidak ada pekerjaan tadi kan. Kalaupun dapat pekerjaan tadi, akhirnya berebut kita bahasanya ya. Ya, daripada tidak bekerja, yang penting dapat gaji yang lebih rendah, ya nggak masalah, yang penting bisa bertahan hidup kita. Jadi itu menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Bung Erwin tadi. Ya, kalau kembali ke investasi sebenarnya sebenarnya semuanya bermuara atau hulunya itu adalah kebijakan pemerintah sih menurut saya. Karena memang kenapa TKI itu mudah masuk, karena pemerintah yang kasih izin, kan pemerintah yang mengatur flow daripada tenaga kerja kan, tinggal di stop aja di ini imigrasi gitu. Tapi kenapa diberikan kesempatan masuk? Kemudian Kementerian Tenaga Kerja kan bisa mengatur tuh. Ya, regulasinya kan misalnya pekerja-pekerja yang buruh kasar yang bisa dipenuhi oleh tenaga kerja domestik, seharusnya itu tidak diberikan kepada pekerja asing kan, cukup pekerja domestik. Atau ternyata kan enggak seperti tadi, hampir 10% lebih kan pekerja asing gitu. Artinya banyak peluang itu justru dimanfaatkan oleh pekerja asing. Kemudian dari sisi investasi ya tadi kalau kita lihat memang kenapa Cina itu sangat dominan ya investasi di sektor nikel ini ya, tambang nikel ini, karena memang pertama memang nikel ini secara permintaan global lagi naik ya.
Apalagi karena kalau selama ini kan nikel itu hanya untuk stainless steel. Sekarang Sekarang itu ada mobil Elon ya, electric car kan, Iya, iya, ya isi itu ya. Jadi electric car kan lagi booming kan kalau Iya. di statistiknya di Amerika Serikat itu tahun 2020 itu yang tumbuh penjualan mobil itu cuma Tesla aja sama ada satu Volkswagen atau apa. Yang lain tuh negatif semua. Turun semua, negatif semua. Jadi karena kesadaran masyarakat untuk menggunakan mobil hemat ramah lingkungan dan juga nyaman, ya itu ada di mobil listrik kan gitu. Nah, makanya Indonesia juga mau investasi ke sana. Nah, makanya kemudian pemerintah menganggap karena permintaannya di kalinya tinggi, akhirnya kemudian investasi besar-besaran. Nah, pemerintah ini untuk menarik investasi dia membuka regulasi-regulasi yang selama ini sangat ketat itu diperlonggar. Ada istilahnya kalau kita istilahkan liberalisasi sektor pertambangan lah. Jadi mereka masuk ke Indonesia untuk menambang di sektor nikel. Tapi seperti yang disampaikan Ustadz Erwin tadi kan, pertambangan nikel ini high capital, jadi modalnya besar. Nah, jadi tidak semua perusahaan-perusahaan bisa masuk ke sini. Jadi termasuk Antam, Vale itu kan dulu pemain lama sebenarnya. Mereka tuh nggak bisa menguasai pasar smelter di Indonesia itu karena memang modalnya terbatas. Nah, kalau Cina kan nggak habis-habis ini dananya kan. Unlimited modalnya ya. Dan luar biasa. jadi sebenarnya mereka tuh nggak kaya amat gitu. Mereka investasi kayak Jiangsu ya kalau nggak salah, yang anak buahnya induknya JN itu kan investasi Indonesia pinjam uang juga ke bank-bank Cina gitu. China Development Bank gitu. Jadi mereka sebenarnya modal dapat izin aja itu sudah bisa jadikan jaminan gitu. Iya. Sebenarnya kenapa Indonesia nggak seperti itu aja kan? Iya. Nah, kenapa kita kelola sendiri aja ya? Karena bank kita kan juga cukup banyak uang kan yang diputar di sektor non real itu. Nah, kemudian ketika masuk ke Indonesia itu inisiatifnya luar biasa. Jadi insentif yang diberikan pemerintah kepada investor asing itu luar biasa. Samping tadi pasarnya udah dijamin ya, tadi udah dijamin. Kemudian insentif itu, kalau saya juga kaget juga nih, kok besar sekali insentif yang diberikan ya. Misalnya kalau membangun instalasi smelter itu kan mahal ya, memang. Jadi sebagian besar itu diimpor. Itu pajak impornya itu nggak ada. Jadi 2 tahun, ya 2 tahun itu bebas pajak impor. Untuk membangun smelter milik mereka. Jadi sudah ada negara mereka. Luar biasa. Oh, berarti mungkin ada hubungannya kemarin bebas impor negara Asia kemarin, ada hubungannya nggak? Iya. Pokoknya kalau spesial lah ya. Untuk itu aja spesial itu. Sebenarnya ada namanya industri unggulan lah, industri unggulan. Termasuk industri nikel ini masuk industri unggulan. Pionir ya, pionir industri. Nah, itu kemudian ketika mereka itu sudah berproses ya, sudah berproduksi, itu mereka juga dapat tax holiday. Tax holiday itu artinya selama beberapa tahun itu mereka nggak dikenakan pajak. Iya, liburan. Di pajaknya libur gitu. Nah, semakin besar dia investasinya, semakin lama dia dapat pajak. Pajak libur pajak itu. Bisa sampai 20 tahun. 20 tahun. Iya. Jadi kalau investasinya itu 30 triliun, 20 tahun itu nggak bayar pajak badan. Dan rata-rata memang ada 5 tahun. Kalau 5 tahun itu 500 miliar sampai 1 triliun itu 5 tahun ya. Ada juga 1 triliun sampai 5 triliun itu 5 tahun. Ya. Ada yang 15, ada yang 20 triliun. Dan rata-rata investasi nikel itu di atas 50 triliun. Artinya kan 20 tahun ke depan itu mereka aman. Kipas aja. Pajak penghasilan badan itu 100%. Nah, kemudian ada juga tax allowance ya. Jadi yang mereka bayar, kalaupun mereka bayar pajak itu dikurangi 30%. Jadi enggak semuanya. Ada yang paling menarik itu adalah terus kalau nggak bayar pajak, apa yang mereka kontribusikan gitu? Iya. Kontribusinya itu adalah royalti. Nah, Indonesia dapat royalti dari tambang nikel itu. Ya. Apa itu misalnya? Nah, jadi misalnya ada grade-grade juga. Kalau tambang nikel tadi kan ada yang sekedar ngeruk tanah. Iya. Ya, ngeruk tanah itu dijual ke smelter itu kan. Itu kan itu 10%. Kalau tanah doang ya, di dekat rumah saya itu begitu kerjanya. Jadi nguruk tanah dibawa dulu kan dikeruk tanah terus dibawa ke tongkangnya ke Jepang, terus dibawa ke Jepang. Berarti kalau 10% 1 miliar taruhlah 100 juta royaltinya. Tapi kalau dia bisa bangun sampai logam nikel ya, yang smelter itu
smelter itu 2 sampai 1,5%. Jadi yang paling high grade-nya itu 1,5% lah. Jadi Indonesia itu misalnya kalau Pak Bahlil itu mengatakan kita dapat ekspor nikel itu sekitar 500 triliun. Itu cuma berapa itu? Sekitar 7 triliun aja kita dapat. Jadi 500 triliun pendapatan, kita cuma dapat sekitar 7 triliun. 7 triliun. Iya. Karena kalau itu 500 triliunnya kemana itu? Yang punya lah. Berarti kalau kita dari gambaran tadi mengerikan sekali sebenarnya ya. Tapi yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa Pak Jokowi selalu bilang come to my country, invest to my country. Iya, jadi sebenarnya kalau seperti sampaikan Ustaz Erwin tadi kan kalau investasi itu kan ada multiplier efeknya kan. Jadi orang investasi sini tapi tenaga kerjanya kan bisa menyerap tenaga kerja domestik, bahan-bahannya dari lokal ya kan, buat warung tadi segala macam. Jadi hiduplah ekonomi di sekitar investasi itu kan. Tapi ternyata kan tidak tadi. Jadi tenaga kerjanya udah dari sana, terus bahan bakunya juga tadi dari sana. Terus kita dapat apanya? Royalti juga cuma 1,5% kan gitu. Ini menarik sekali ya. Kalau yang saya baca tadi berarti ini kan tidak ansih investasi terus kemudian kita dapat uang saja ya. Tadi ada dampak lingkungan juga. Belum lagi kalau misalnya kita lihat dampak ketenaga kerjaan juga. Jadi artinya ya mereka kerja di sana bersaing justru bersaing juga dengan tenaga asing. Dan kemudian kalau saya perhatikan juga akhirnya kita akan mempunyai dampak berkelanjutan. Misalnya investasi itu dicabut dari sana udah bubar semua itu. Artinya maksudnya misalnya perekonomian di sana juga bisa jadi mandek juga ya kan Bang? Iya kan Bung? Artinya begitu. Terus kalau begitu, nah ini mungkin Bung Erwin nih, saya minta pandangan. Apa sih sebenarnya motivasi pemerintah dalam hal ini untuk akhir-akhir ini selalu mengkampanyekan seolah-olah ini namanya investasi asing. Investasi itu adalah seolah-olah sesuatu hal yang memang ibaratnya kayak emasnya lah buat pemerintah dan mengundang, bahkan dulu tadi sampai ada tax holiday tadi supaya menggait para investor itu masuk untuk negeri ini. Sebenarnya apa sih dibalik itu semua? Yang pertama tentunya dunia hari ini secara umum termasuk juga Indonesia itu mabok dengan mantra ekonomi kapitalis. Dalam pendekatan kapitalis itu pemerintah dikatakan berhasil, gagah, sukses itu kalau ekonomi tumbuh gitu. Jadi kan dalam beberapa kesempatan Jokowi mengatakan bahwa Indonesia itu tumbuh besar. Nah, itu Indonesia ukuran tumbuhnya timur. itu apa, Bang? Ya, pertumbuhan GDP. Jadi perhitungannya itu jika total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu artinya terjadi pertumbuhan itu di situ. Total semuanya yang dihasilkan itu lebih banyak dibandingkan, itu secara simpel seperti itu. Tapi itu lagi-lagi dalam perhitungan makro. Misalnya ketika terjadi investasi di situ, itu terhitung tumbuh. Tapi kita nggak tahu yang punya investasi ini, yang punya pabrik ini siapa, yang punya uang ini siapa, untungnya 500 triliun disebut sama Bung Ishak tadi itu siapa yang menikmati. Kan nggak dihitung. Artinya, menarik ini. Jadi kalau misalnya lebih jelasnya, misalnya ada 10 orang nih, Bung. 10 orang dapat uang 1 triliun di situ. Tapi yang 1 triliun sebenarnya cuma 1 orang yang punya. 9 orang yang lain mati semua kelaparan. Ini kan yang terjadi. Tetap itu dihitung tumbuh. Kan ada survei dari Kompas yang mengatakan bahwa lebih dari 50% masyarakat Indonesia itu kesulitan hanya sebatas untuk mendapatkan pangan seimbang. Coba, untuk mendapatkan pangan seimbang, yang pangan itu merupakan kebutuhan dasar kita, itu masyarakat kesulitan, dan angka itu besar Indonesia Timur. Jokowi juga dengan bangga mengatakan Indonesia Timur itu tumbuh. Di mana ini logikanya gitu loh. Artinya apa? Memang barangkali terjadi pertumbuhan. Kenapa? Karena investasi dari Cina masuk ke Indonesia Timur. Tapi itu pertumbuhan itu pertumbuhan yang nggak mutu gitu, yang tidak mengurangi pengangguran, yang tidak menghasilkan pemerataan, yang tidak mengurangi angka kemiskinan. Orang miskin tambah banyak yang miskin, orang nganggur tambah banyak yang nganggur gitu. Penyerapan lapangan kerjaan nggak terjadi. Memang semakin ada orang kaya, tapi yang kaya itu di
puncak apa ya namanya, di puncak apa, puncak piramida gitu ya, yang paling kaya dia aja tuh yang paling tajir gitu. Iya, Ya kan, menarik nih. ini dikonfirmasi secara global, bukan hanya di Indonesia. Kejahatan kapitalisme Oke. ini bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, karena memang kapitalisme itu diterapkan seluruh penjuru dunia. Bahwa orang kaya di seluruh penjuru dunia itu kekayaan itu semakin berlipat-lipat semenjak 2-3 dekade belakangan ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi mereka itu semakin mudah untuk mengkapitalisasi kekayaannya mereka gitu. Sayangnya kita tadi saya katakan sudah mabuk dengan konsep seperti itu. Kita merasa gagah cukup dengan merasa aja. Iya. Jadi merasa, jadi kita hidupnya dengan rasa-rasa aja sekarang ini nih. Iya. Orang banyak mati di depan matanya, orang mati. Ngeri. Ya kan, itu kan fakta terindah Iya, itu, orang iya, mati, iya, orang iya. kesakitan, orang kedinginan, orang nggak punya Iya. rumah, orang nggak punya pendidikan gitu. Iya, Orang iya. yang mati di jalan karena jalannya bolong-bolong misalnya. Bahkan sampai perang tadi. Ya, orang yang perang gitu. Itu kan fakta terindah. Iya. Jadi kapitalisme ini membuat kita ini jungkir balik logikanya. Jadi kita dibuat bodoh secara berjamaah. Peradaban sekarang ini menjadi peradaban yang dungu ya. Oke. Bahasanya. Rocky Gerung. Kita ini dibuat dungu ini. Mm-mm. Ya, oleh peradaban kapitalisme sekarang cukup dengan bangga, ekonomi kita ini tumbuh 6%, walaupun Jokowi nggak pernah mencapai 6% ya, 5,3%, 5,5%, hanya sebatas untuk men-statement begitu saja. Ya kan, itu sudah senang. Padahal di sekeliling kita orang yang kelaparan itu begitu banyak. Nah, itu ya untuk menjawab kenapa itu kok mau investasi itu diundang gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ada investasi, nanti ketika misalnya masyarakat banyak yang miskin, apa yang bisa? Kan perhitungan itu C plus I plus G NX. Nah, itu rumus secara mudah itu. Konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor bersih. Itu perhitungan GDP yang paling mudah. Konsumsi masyarakat. Kalau masyarakat miskin berarti nggak ada konsumsi. Maka yang menjadi andalan adalah investasi. Iya. Investasi harus ada terus, digenjot terus investasi. Bagaimana caranya supaya mudah investasi itu? Itu yang digaung-gaungkan itu sekarang. Supaya pemerintah terkesan merasa berprestasi. Iya. Hebat ini, ekonomi tumbuh, betul, di masa betul. gue enak bro gitu kan. Iya. Dan itu kan yang dikampanyekan sekarang ini kan, ekonom juga semuanya, hampir semua rata-rata ekonomi tumbuh Indonesia Iya, ini. betul. Cuman kalau dibedah, enggak. Tadi seperti yang Bung Erwin sampaikan. Nah, benar, berikutnya, kenapa kemudian terjadi investasi, diberikan berbagai macam kemudahan bagi para cukong dan oligarki itu, memang bagaimanapun yang namanya politik dalam demokrasi itu biaya tinggi, Mas Ari. Oke. Ya, kan Maksudnya gimana tuh? ada penjelasan secara resmi dan otoritatif, saya kira disampaikan oleh Tito Karnavian, bahwa untuk menjadi bupati saja, ya bupati nih, Bupati itu butuh 30 miliar, bupati. Menjadi gubernur paling enggak itu butuh 100 miliar, yang ngomong dia. 100 Itu paling murah itu. Bisa belum lagi biaya ini bisa 2 triliun Iya. gubernur kalau tempatnya basah. Iya kan? Sebanyak sejuk, adem gitu ya. Itu bisa mencapai, lo kira-kira menjadi presiden. Kita pernah mendapat, saya pernah baca di satu link nggak tahu dari mana, tahun 2015-an itu setidaknya butuh 7 triliun jadi presiden. 2014-2015. Saya pernah baca satu link di berita internasional gitu, untuk jadi presiden Indonesia 7 triliun. Tapi itu kan data itu sebetulnya bisa jadi data yang dikecil-kecilkan gitu. Iya. Kalau kita terbayang bagaimana biaya serangan darat, serangan udara, fajar, sore, fajar, malam, sore, siang, malam, 7 triliun. Iya. Bisa desas-desus di kalangan teman-teman LSM itu bisa 30 triliun. Dari mana duitnya? Duitnya itu dari mana? Wong deso ya. Apalagi wong deso ya. Wong deso. Ya, Yang menjadi presiden. Inilah masuklah di situ para oligarki, para cukong dalam dan luar negeri. Yang penting siapa sajalah yang bisa memfasilitasi ini. Siapa sajalah yang bisa memberikan gizi ini ya, agar kemudian bisa jalan ini, running ini presiden ini gitu. Nah, itulah para cukong masuk gitu. Jadi pada akhirnya penguasa itu sudah diijon sebelumnya oleh para cukong ini. Jadi penguasa-penguasa kita yang lain itu penguasa hasil ijon para cukong pada akhirnya kan gitu. Itu kan logikanya. Yang terjadi kok makin malam makin panas Kalau diteruskan ini bisa panas nih. Berarti artinya kalau yang saya tangkap begitu, artinya kan berarti kalau sudah dimodalin para cukong,
Berarti secara tidak langsung Cukong ini kan pengen balik modal, betul tidak, Yes. Bung Erwin ya? Yes. Dan untuk balik modal makanya Untung, modal plus untung. Oh iya ya, nggak mungkin Kan dong. time value Iya. of money kan, dia kasih Iya, uang iya, terus iya, kemudian iya. balikinnya 7 Iya, triliun, iya, itu iya. rugi dia kan, Iya, time value iya, of iya, money, benar, ada benar. inflasi segala macam, kan, maka harus untung. Iya iya benar. Artinya berarti ya harus cari untung sebanyak-banyaknya, dan untuk cari untung tadi masuklah, makanya ada kampanye come to my country. Yes, please come to my country, this Please. is your opportunity. Cuman Ale masih penasaran yang pertama ini, kenapa Cina yang dipilih? Mungkin Bung Ishak. Iya, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat investasi nikel di Morowali ya, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan di Maluku gitu. Jadi sekitar informasi ya, di 90% nikel kita itu di Sulawesi dan Maluku. Oh iya, makanya kemarin saya juga dapat data dari Bung Agung Wisnuwardana, kalau nggak salah di daerah Morowali saja itu nikelnya kalau nggak salah ada 192 perusahaan kalau tidak salah. Di sana saja, Iya. di Morowali. Nah, lanjut, kenapa, pertanyaan saya itu kenapa kok sekarang ini ya, bukan mungkin nggak semua, tapi mayoritas investor kok dari negeri tirai bambu semua. Iya. Kalau penambang itu nggak susah di sana, Mas. Oke. Karena tinggal nyewa alat berat, ngeruk, udah jadi barang itu, udah jadi sudah bisa dijual tanah kan. Ngeruk saja. Iya, karena kan itu kemudian yang diolah ke smelter. Jadi sebenarnya yang mahal itu smelter. Makanya kalau investor domestik bisa lah menjadi Pengeruk doang. mendapatkan izin usaha pertambangan, tinggal garansi izin di izin usaha pertambangan di bank, dapatlah dana untuk Ngeruk aja itu. mengeruk tanah itu. Seperti batu bara lah kalau di Kalimantan, kan tinggal ngeruk aja tuh, open pit kan. Nah, tapi yang susah itu adalah mengolah smelter ini, biayanya kan mahal. Ya, dia sampai 6 miliar US dollar ya. Nah, karena biayanya mahal ini ya, maka pemerintah tadi mengundang Cina, dan Cina punya sekarang ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia ya, setelah Amerika ya, dan punya devisa yang besar. Dan pada saat yang sama pemerintah Cina ini kan punya kebijakan untuk memperluas pengaruhnya secara ekonomi ya, dan mungkin juga politik. Mungkin masih ingat ya, obor itu. Oh iya, One Belt, Belt One Road. BRI. Masih jalan nggak sih itu? Nah, itu masih sudah menikmati hasil sekarang. Buset. jadi sebenarnya kalau kita lihat ya. Berarti kampanye yang rame-rame itu sebenarnya ini sampai sekarang masih iya, jalan terus nih. tinggal menikmati hasil. Dulu kan menanam, sekarang panen. Sekarang Cepat panen. juga ya panennya ya. Gile. Jadi Kita baru rame-rame kayak kemarin, belum lama loh itu Iya. obor tuh. Jadi itu kan kalau nggak salah 2013 ya, dan marak investasi 2014, 15. Dan seperti yang saya katakan tadi, kayak Jiangsu itu, Sanghan itu yang menguasai Morowali Industrial Park itu kalau kita lihat ya, pendanaan mereka tadi dari perbankan Cina. Jadi Cina memang yang support. Iya. Cina support ya, sehingga mereka bisa ekspansi. Karena kalau mengandalkan dan cash perusahaan mereka ya, pinjaman ke perbankan juga mungkin relatif terbatas ya. Dan itu disupport kita. Makanya juga itu di nikel kita lagi, kalau Bung Erwin tadi mengatakan di investasi secara luas ya. Misalnya juga di kereta cepat itu kan juga sama. Iya, Jakarta Kan, Bandung. itu kan juga Jadi biayanya kereta lambat Cina. sekarang. Kereta lambat sekarang. dari mana? Kereta terguling. Oh iya, pernah dicoba nabrak juga tuh. Ya. Jadi itu satu Iya, paket iya. sebenarnya, paket investasi obor ya. One Belt One Road tadi. Jadi, Terus keuntungannya kemana? Jadi, dan investasi itu seperti saya katakan tadi, ya, dia harus mendatangkan profit ya. Bukan hanya karena Cina ini over population, jadi populasinya sangat besar, ini kan harus dipekerjakan juga ini kan. Iya. Makanya di investasi ini adalah salah tujuannya mempekerjakan tenaga kerja Cina itu. Kemudian juga karena Cina adalah negara industri, maka baja ini harus diekspor ke Cina. Oke. Nah, dengan harga yang lebih murah dibandingkan diekspor ke negara lain. Jadi Set. mereka untung banyak nih. Berkali-kali lipat. Berkali-kali. Enggak, saya kenapa bertanya begitu? Karena biasanya kan yang investasi di negeri-negeri kita itu kalau nggak Amerika ya negara-negara Eropa gitu loh. Dulu-dulu zamannya SBY dan zaman-zaman sebelumnya. Kok ini sekarang kok arahnya ke arah tirai bambu ternyata. Iya, karena memang dari sisi daya saing perdagangan global ya. Memang Cina ini sedang naik daun kan. Jadi kalau tahun 2000 sampai 2010 itu rata-rata pertumbuhannya sekitar 10%
ke atasnya. Mhm. Meskipun terakhir sudah 3%. Mereka dengan dukungan negara bisa mereka menjual barang-barang mereka ke negara lain yang harganya murah kan, termasuk ke Indonesia itu kan harganya sangat kompetitif dibandingkan harga domestik gitu. Nah, dari situ kan mereka dapat devisa yang banyak, devisa keuntungan yang banyak. Kemudian ini kan nggak bisa didiamkan ini uangnya. Ya, sebagian diinvestasikan di surat berharga di Amerika. Jadi mereka yang ngutangin Amerika itu Cina. Cina ya. Ya. Kemudian juga mereka juga karena kalau investasi di sektor keuangan kan nggak bisa menjual barang tadi, nggak bisa mempekerjakan tenaga kerja mereka. Nah, jadi mereka lebih memilih sektor investasi sektor real. Seterusnya infrastruktur dan termasuk infrastruktur itu butuh baja, butuh butuh bahan baku kan. Nah, makanya mereka juga karena di Indonesia ini 53% ya nikel dunia itu kan dipasok ada di Indonesia. Berapa persen? 53%. 53%. Nah, Separuh nikel separuh di nikel dunia. ada di Indonesia. Gila. Dan itu ada di Sulawesi Buset. tadi. 90% ada di Sulawesi dan di Maluku. Oh, ini baru dengar saya nih. Iya. Artinya separuh dunia, seluruh dunia ini, Bung Ishak. Ya ada di Sulawesi lah gitu. Di Sulawesi. Pantesan jadi rebutan Sulawesi ya. Iya. Dan Luar itu biasa. prospeknya akan sangat menarik ke depan kan tadi Masa karena depan, tadi betul. karena kita akan berubah dari kendaraan menggunakan BBM akan ke arah listrik ini ya. listrik ya. Nah, kemudian kalau misalnya itu terus terjadi investasi ini terus terjadi dan terus berdatangan, dan ini cenderung kalau kita lihat memang kalau dari kasus ini saja ya 71 orang semua WNI. Berarti pembelaan dalam tanda kutip luar biasa ini untuk WNA. Iya. Ada nggak sih maksudnya untuk jangka panjang ini berbahaya nggak sih Bung Erwin untuk negeri kita yang kita cintai ini? Saya 53% melihat gila. saat ini saja sudah bahaya gitu. Oke. Jadi ketika anak orang berantem dengan anak kita di rumah kita, yang tersangkakan adalah anak kita, itu menunjukkan bahwa yang punya rumah kita ini jangan-jangan bukan kita lagi nih. Jangan-jangan bukan kita lagi. Jangan-jangan artinya apa? Ini berkaitan dengan kedaulatan, bro. Iya. Kita ini masih berdaulat nggak sih secara hukum gitu loh? Hmm. Ya kan kalau kita ini masih memiliki marwah, kita masih memiliki kedaulatan, kita gagah sebagai pemilik asli negeri ini. Iya. Ada beraninya hanya tenaga kerja. Ini tenaga kerja loh ya, bukan tentara loh ya. Bukan tentara. Ribut, bikin keributan di negeri kita. Terus kemudian justru langsung sudut pandang kita itu ada semacam provokasi yang sebagaimana dikatakan oleh Kapolri ya, kalau nggak salah, ada provokasi yang itu adalah pasti tenaga kerja di Indonesia. Apa pernah tenaga kerja Indonesia di luar negeri bikin hal yang sama? Nggak pernah. Iya, betul. Ya kan, tenaga kerja Indonesia datang ke Cina, datang ke Arab, apakah pernah melakukan hal yang sama? Nggak pernah, gitu loh. Ya kan? Ini ada tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, yang difasilitasi sedemikian rupa, bikin keributan, terus kemudian kita menyalahkan tenaga kerja kita. Ini berkaitan situasi saat ini saja. Ini sudah menunjukkan betapa buramnya kedaulatan kita. Dalam jangka panjang tentu akan semakin memburuk kalau ini tidak diatasi dengan baik gitu. Artinya selama paradigma pengelolaan memang ini kan nggak berdiri sendiri ya. Iya. Kan ada secara teknis di lapangan ada persoalan ketidakpuasan antara pekerja dengan perusahaan. Itu kan persoalan teknisal yang bagaimana relasi antara korporat dengan karyawan. Ya kan, itu kan sebetulnya kalau mereka bijak bisa mereka selesaikan di dua pihak itu saja. Tapi ini kan sudah seperti api dalam sekam tadi dikatakan oleh Bung Ishak gitu loh. Bukan hanya dimensi itu saja, sudah melibatkan banyak lagi dimensi yang lain. Di situ berkaitan investasi Cina, berkaitan dengan ada juga di Ciptaker, ada juga di sana itu berkaitan dengan situasi psikologi masyarakat yang selama ini sudah sesak nafasnya berkaitan dengan datangnya tenaga kerja Cina yang terus menerus gitu loh. Artinya ini sudah menjadi satu akumulasi. Ya kan, akumulasi banyak hal kemudian meletup sekarang ini di Morawali gitu. Nah ini memang harus dilakukan solusi yang menurut saya bukan hanya sebatas masalah teknis lagi. Ya kan, nggak cukup hanya sebatas masalah teknis, bahwa teknisnya bahwa memang tenaga kerja harus diberikan haknya, dalam jangka pendek itu harus dilakukan. Ya kan, ada hak yang kurang, ada misalnya berkaitan dengan
kompensasi mereka yang kurang, ada jatah liburan mereka, jatah istirahat mereka, ya kan, terus kemudian berkaitan dengan kesamaan kompensasi mereka Iya. dengan tenaga kerja asing. Nah, diberikan hak-hak mereka secara adil. Memang harus seperti itu gitu. Betul. Itu dalam jangka pendek memang harus dikembalikan itu. Tapi ini nggak cukup hanya sampai di situ. Kenapa? Karena kalau misalnya hanya sampai di sana saja, tempat-tempat yang lain masih banyak ketidakadilan terhadap para buruh di industri secara luas. Apalagi dengan adanya undang-undang Ciptaker yang sekarang ini dipaksakan gitu ya, Perpu Ciptaker ya, Iya, dipaksakan kita gitu. belum bahas itu tadi. Artinya kan Nanti kita bahas itu. Maksudnya di lain ini kesempatan. kisruh kita ini nggak akan berhenti Mhm. selama paradigma tata kelola kita di dalam mengurus negeri yang besar, kaya raya, itu menerapkan paradigma kapitalistik. Kapitalistik itu menghasilkan kesejahteraan betul untuk para oligarki, Oke. untuk para cukong, bukan untuk masyarakat. Iya. Artinya kapitalis itu terlalu kerdil, terlalu kecil, terlalu ringkih, terlalu rapuh untuk menghasilkan kesejahteraan untuk orang banyak. Udah lah, lu nggak akan mampu deh kapitalis untuk menghasilkan kesejahteraan, udah Islam saja gitu. Iya. Iya. Menarik ini apa yang disampaikan Bung Erwin. Jadi saya jadi ingat ya, karena tadi nyinggung-nyinggung Ciptaker. Jadi ada satu isu di media sosial. Kemarin ada satu berita ya, katanya Perpu Ciptaker ini kenapa kisruh karena dalam tanda kutip ditunggangi isu-isu pengusung khilafah katanya gitu. Tapi kita belum bahas itu. Tapi ada yang menarik di sini. Kalau misalnya dalam jangka pendek saja kita sudah melihat adanya kekisruhan seperti itu ya Bung Erwin ya. Tentu dalam jangka panjang kalau ini terus dibiarkan akan semakin yang pertama memperuncing dan mungkin kekayaan alam kita yang 53% nikel di seluruh dunia ada di situ mungkin nanti akan habis. Enggak 53% lagi nanti mungkin Bung Ishak akan habis. Dan ketika habis, menurut teori kapitalisme yang disampaikan Bung Erwin, nanti pada akhirnya yang menikmati kesejahteraan miliaran itu adalah segelintir orang saja, betul kan? Artinya rakyat di sana juga tidak akan menikmati itu ke depannya. Nah, untuk itu mungkin ini kita sebelum sesi-sesi terakhir Bung Ishak dulu. Apa maksud langkah awal atau untuk memperbaiki ini semua itu kita mulai dari mana sih Bung Ishak? Iya, menarik tadi ya. Jadi ada statement Bung Arif ya bahwa investasi nikel ini kan kalau di sektor investasi dengan sama dengan investasi sektor pertambangan lainnya. Ya. Jadi investasi di sektor pertambangan itu tidak berkelanjutan. Oke. Dia ada ketika cadangan nikelnya itu habis, cadangan batu baranya habis, ya sudah selesai. Ya, makanya kalau kita lihat sejarah-sejarah kota-kota pertambangan itu kan maju ketika cadangan itu masih besar. Jadi seperti gula yang didatangi oleh semut. Begitu gulanya habis, kemudian pergi, yang Kotanya mati. Dan itu sudah kita lihat lebih serem lagi dong itu. Ya, di Kalimantan kan, bagaimana cekungan-cekungan sisa-sisa pertambangan itu kan mestinya direklamasi, itu kan ditinggalkan. Karena pemerintah juga tahu, makanya ada kewajiban reklamasi bagi perusahaan usaha pertambangan. Setelah mereka mengeksploitasi batu bara, mereka harus tutup gitu kan. Nah, sehingga ada keberlanjutan, nanti orang-orang masyarakat yang tinggal di situ bisa berkebun lagi, bisa menjalankan usahanya kan. Tapi sekarang kalau sudah tinggal cekungan, sudah cekungan, apalagi yang bisa diharap dari situ kan? Bahkan menjadi sumber bencana kan. Nah, sama dengan di sektor pertambangan nikel. Jadi kalau Kementerian SDM itu memperkirakan sekitar 2045 itu sudah selesai itu barang. Jadi 25 tahun ke depan itu udah. Berarti anak cucu kita dapat apa? Jadi kalau misalnya saya punya anak gitu kan, anak sekarang bayi, saya harapkan 25 tahun nanti kan dia udah bekerja kan. Iya. Buset. Ya Allah ya Rabbi. Lautnya udah rusak ya. Karena kan di Pomala itu ya, pinggir pantai kan. Oh, itu daerah antum ya, Bung ya? Iya, saya tinggal di situ. Jadi saya tahu betul ya, tadi. Saya begitu menjiwai. Merasakan mereka keruk ya. ya, bawa ke laut ya. Jadi wilayah-wilayah sekitar pesisir pantai ini kan menjadi rusak kan. Nah, jadi tadi bagaimana lain-lain itu kesulitan karena hutan-hutan bakau itu kan ditebas. Kemudian potensi banjir juga terjadi karena untuk mengeruk nikel ini kan harus membabat hutan.
Nah, gitu. Jadi bisa dibayangkan nanti, jadi hutannya udah nggak ada, bakaunya udah nggak ada, dari laut itu bisa dihantam ombak, ya dari hulu pegunungan dihantam air bah gitu. Nah, dan pendapatan masyarakat itu kan di Sulawesi itu kalau bukan pertanian dia perkebunan kan. Nah, jadi begitu ada sektor nikel ini, mereka meninggalkan perkebunan masuk ke berupaya untuk masuk ke sektor nikel itu. Meskipun tadi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan gitu kan. Nah, Artinya nanti masyarakat akan cenderung meninggalkan perkebunan itu. iya, meninggalkan perkebunan, dan dalam 20 tahun 30 tahun yang akan datang mereka sudah tidak bisa lagi mengoptimalkan perkebunan mereka. Karena dampak lingkungan segala dampak macam lingkungannya. juga. Oke. Iya. Iya. Jadi kemana nanti mereka itu? Betul. Ya Allah ya Rabbi. Terus Nah, semestinya mulai dari mana tuh? semestinya ya saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bung Erwin tadi. Memang karena industri atau sektor pertambangan ini tidak berkelanjutan, seharusnya pendapatan dari sektor pertambangan ini ya harus di saving ya, diinvestasikan pada hal-hal yang bisa yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang gitu. Nah, seperti di Norwegia itu dia ada sovereign wealth fund. Jadi mereka keruk minyaknya, mereka investasikan ya, meskipun ke perusahaan kayak Tesla, kemudian Apple, itu banyak dari perusahaan-perusahaan Norwegia seperti itu, perusahaan company-company yang pendapatannya itu dari minyak gitu. Karena mereka sadar bahwa minyak ini suatu saat akan habis, sehingga mereka harus investasi jangka panjang. Tapi masalahnya kita masalahnya tadi uangnya nggak ada. Udah menguap langsung ya. Masa kita mengharapkan Cina menginvestasikan membangun, membiayai generasi cucu kita nanti dia akan datang kan? Pasti mereka memprioritaskan anak cucu mereka dibanding kita. Gitu. Nah, dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Karena tadi pemerintah cuma dapat 1,5%. Buset ya Allah. Ya kan? Ya Robi. Apa yang mau di saving itu? Mau Itu kan untuk diinvestasikan kemana itu? Gimana aja? Iya. Dan cenderung itu diinvestasikan ke infrastruktur mungkin ya. Kalau sekarang ya sekarang sedikit sekali 7 triliun. Kereta Cina aja sudah 80 triliun. 140 triliun kereta cepat. Luar biasa. Dampaknya dan panjang sekali ya. Pemda itu kalau kita baca peraturan itu, Pemda itu juga malah kasih mempermudah kan, pasti kan atas nama tadi investasi. Semua karpet merah. Bukan dari di pusat, jadi daerah juga itu tanahnya dipermudah, izinnya dipermudah agar mereka mau invest to my country gitu. Allah Ya, kan? Wajar sih. Saya jadi ingat daerah saya sendiri. Bahkan di daerah saya sendiri. Di mana daerahnya? Di Gunung Kidul. Wonosari Gunung Kidul. Yeah. Ini sekarang lagi marak-maraknya investasi soal pariwisata. Yeah. Ada gunung yang jadi apa, tiba-tiba ada yang laut enggak ini terus jadi perusahaan-perusahaan Cina masuk situ. Dan rata-rata ya, maksudnya namanya di daerah ya mereka dibayar 100, 200 juta, 400 juta udah senengnya minta ampun itu. Dan sadar betul, saya jadi ingat daerah saya sendiri. Dan kalau misalnya dampaknya sejauh itu, waduh, ngeri juga masa depan kita ini ya. Terus kembali ke pertanyaan tadi, Bung Ishak belum terjawab. Kita mau mulai dari mana ini dengan kondisi yang mengerikan seperti ini? Perbaikan kita ini. Saya sepakat tadi yang sampaikan Bung Erwin. Jadi memang persoalan itu sistemik ya. Jadi kenapa Cina itu merajak? Kita juga nggak bisa menyalahkan Cina karena mereka diberikan izin gitu, ya kan? Ini kan sebenarnya kedaulatan Republik Indonesia ini milik pemerintah Indonesia, milik rakyat Indonesia. Tapi kenapa kok mereka itu tiba-tiba datang kemudian menguasai kekayaan alam kita? Karena mereka diberikan kesempatan, kan? Dibukakan pintu. Jadi rumah kita kok mereka membuat kita tersingkir karena mereka dibukakan pintu. Pintu itu adalah regulasi, aturan. Aturan itu adalah undang-undang. Undang-undang itu dijalankan oleh oleh eksekutif ya, pemerintah ya, presiden dan menteri-menterinya. Makanya kalau kita lihat kan ada salah satu menteri yang sangat getol kan membela inisialnya dari Cina. Binsar Panjaitan bukan sih? Iya kan? Inisialnya itu. Iya. Menarik apa yang disampaikan Bung Ishak secara global tadi. Kalau saya tangkap ya ibaratnya harusnya kalau buka pintu berarti kita nutup pintu ya. Salah satu awalnya ya yang menutup pintu itu tentu adalah pemerintah tadi yang disebutkan oleh Bung Ishak. Tapi kalau kita kembalikan lagi
kalau dengan sistem pemerintahan yang sekarang ini seperti yang disampaikan Bung Erwin tadi, yang namanya oligarki, istilah baru oligarki. Yang namanya penguasa tidak akan bisa jadi penguasa dengan modal berapa triliun tadi. Harus ada sang pemodalnya ini. Nah, tadi kalau dalam sistem demokrasi yang disampaikan Bung Erwin kan ngeri. Berarti kalau orang berkuasa itu ada di balik sebenarnya yang memberikan dia modal, dan mau tidak mau penguasa ini harus membalikkan modal yang diberikan tadi. Ibaratnya begitu kan. Iya. Nah, kalau gitu Bung Erwin gimana memutus itu semua ini? Ada nggak jalan pemutus itu? Ketika ada penyakit itu selalu ada obat. Oke. Ketika ada masalah senantiasa ada solusi. Ketika masalah kita dihadapkan oleh satu konsep ideologi, maka tentu solusinya juga harus ideologis. Oke. Ada satu buku yang menarik, hasil pikiran dari Jeffrey Winter. Dia mengatakan bahwa sebetulnya demokrasi nggak ada. Yang ada adalah oligarki yang mengatasnamakan demokrasi untuk menguasai regulasi. Pelan-pelan ya. Apa itu? Ulangi. Sebenarnya demokrasi tidak ada. Yang ada adalah oligarki yang mengatasnamakan demokrasi untuk menguasai oligarki. Ini spesial untuk Bung Arif, ya pemirsa sekalian. Gimana? Jadi konkretnya. Ini menarik ini. Bahasanya saya tangkap. Nah, mungkin konkretnya untuk teman-teman, untuk pemirsa sekalian nih. Jadi yang berkuasa sebetulnya bukan kedaulatan rakyat. Nggak ada yang namanya dari, oleh, untuk. Bullshit. Yang ada adalah dari rakyat untuk oligarki. Oligarki yang menginvestasi, mereka yang untung, mereka yang atur semuanya gitu. Buset. Yang mengendalikan ini semuanya oligarki. Artinya apa? Yang bermain di balik ini semua adalah the power of money. Yang bermain itu adalah kekuatan uang gitu loh. Kekuatan uang yang bermain, yang mengendalikan regulasi, penguasa dan segala macam ini. Apakah kekuatan uang itu merupakan sekuat-kuatnya kekuatan? No, ada the people power. Oke. Power of money itu tidak akan mampu berhadapan dengan people power. Oke. Kekuatan masyarakat, kekuatan uang itu sekuat-kuatnya kekuatan uang itu nggak akan mampu berhadapan dengan kekuatan massa, kekuatan masyarakat gitu. Jadi people power itu kuat. Iya. Kuat di Thailand itu Taksim Shinawatra ya, kuat di Rusia sebelum terjadi revolusi Bolshevik itu Tsar Rusia, betapa dia menguasai berbagai macam aset-aset strategis dan juga finansial yang luar biasa. Tapi kalau sudah berhadapan dengan people power itu nggak mempan itu. Iya. Tapi nggak sembarang hanya sebatas people power, karena sejarah negeri kita ini nggak kurang-kurang kok dari pergerakan people power, dari sejarah people power. Sekarang kita ada di bulan Januari. Pada bulan ini sekitar 51 tahun yang lalu, 71 Januari, malari. Oh, malari ya. Iya. Kemarin baru peringatan malari itu. Itu dia. Peristiwa malari. Itu pergerakan massal terjadi di situ. Ya kan tahun 1998 terjadi pergerakan massa di situ. Tahun 66 terjadi pergerakan massa. Ada people power di situ. Artinya nggak kurang-kurang dari people power. Toh pada akhirnya dari segala macam people power itu, dan juga ada orang kaya di situ nggak sanggup menahan people power. Tapi ternyata people power yang terjadi di Indonesia itu tidak menghasilkan nilai yang lebih baik untuk Indonesia. Apa nilai yang lebih baik yang dibawa oleh demokrasi? Bisa dibilang nol. Apa nilai yang dihasilkan oleh malari? Bisa dibilang nol. Ada apa nilai yang dibawa yang dihasilkan oleh reformasi dari malari dan kemudian peristiwa 66? Boleh dibilang nol. Walaupun ada perubahan rezim saja. Artinya people power itu nggak boleh hanya sebatas people power. People power itu juga harus people power yang people-nya itu, orangnya itu harus membawa satu konsep alternatif solusi atas masalah yang ada. Nggak cukup hanya sebatas tidak puas, ada ketidakadilan yang diduga masalahnya adalah karena rezim, terus kemudian diganti rezimnya, kita masih menawarkan satu konsep yang sama. Itu sama dengan kita mengobati penyakit dengan racun, sama saja, sakit juga, mati juga ujung-ujungnya gitu. Ya kan? Iya. Mengobati penyakit itu dengan obat yang serius. Nah, kita sudah identifikasi bahwa problem kita itu adalah problem ideologi kapitalis gitu. Maka harus ada solusi ideologis. Apa solusi ideologi? Ya tentunya adalah nggak ada lagi solusi ideologi yang lebih baik yang sudah terbukti sepanjang sejarah, ya kan? Didukung oleh dalil-dalil
dalil-dalil teologis, ya, dalil-dalil syar'i, ya, ideologi Islam gitu. Islam Ya. sebagai sebuah ideologi dalam konteks pengaturan berkaitan dengan problem yang ada di Morowali. Kalau misalnya ada penerapan Islam di situ nggak akan ada kok masalah serumit ini yang membuat kita semua ini ya susah. Ada yang meninggal, bagaimana kita nggak susah? Siapapun dia yang meninggal tetap dia orang. Orang Cina yang meninggal tetap juga dia orang gitu. Satu nyawa hilang, satu nyawa manusia. Orang Cina juga manusia. Apapun agamanya, ketika misalnya meninggal mati sia-sia untuk kepentingan yang seperti itu mati sia-sia namanya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala runtuhnya Ka'bah itu lebih ringan dibandingkan dengan hilang satu nyawa manusia. Siapapun manusia, apalagi muslim. Lebih tinggi lagi, lebih sedih lagi. Ya, lebih Allah Subhanahu wa taala enggak ridho atas hilangnya satu nyawa manusia. Sekarang siapa yang diuntungkan dengan hilangnya nyawa manusia ini? Oligarki doang, iya. Ya kan? Walaupun ya, orang hanya sebatas menyambung hidup saya kesulitan seperti itu gitu loh. Kalau dengan sistem tata kelola Islam nggak akan pernah ini terjadi. Berkaitan dengan kasus nikel itu kan jelas itu merupakan milkiyah ammah, kepemilikan umum. Ya kan? Kepemilikan umum yang hasilnya itu bukan untuk swasta apalagi untuk Cina. Kepemilikan umum dalam sudut pandang ideologi Islam maksudnya. Dalam sudut pandang ideologi Islam artinya memang harus ada solusi yang bersifat ideologis atas penyakit yang timbulkan oleh ideologi kapitalis. Ya kan? Yang terjadi di Morowali itu kan salah satu simptom kecil saja itu. Penyakit kecil saja di antara banyak sekali penyakit-penyakit yang lain yang diakibatkan oleh penerapan ideologi kapitalis ini. Maka agar komprehensif solusinya itu, agar mengakar solusi yang diberikannya itu sehingga kemudian kita nggak berkeringat menyelesaikan satu kasus, muncul lagi kasus yang lain, habis usia, habis umur, habis tenaga kita gitu. Maka solusi harus komprehensif langsung kepada akarnya dengan penerapan ideologi Islam. Maka negeri kita yang kaya raya, negeri kita yang indah ini, negeri kita yang berlimpah gemah ripah loh jinawi ini akan semakin berkah untuk kita semuanya. Siapapun manusianya, enggak memandang agamanya apa, rasnya apa, sukunya Papua atau Aceh atau Jawa, tidak dipandang itu. Siapapun orangnya itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan kesejahteraan dengan penerapan Islam secara totalitas. Jadi saya kira begitu. Hanya itu saya kira solusi yang bersifat mendasar dan tuntas untuk mengatasi berbagai macam problem kita ini. Ya. Demikian. Wah, luar biasa ya. Jadi sangat tadi mulai pertanyaan sebenarnya dari mana, tapi itu sudah menyelesaikan semua problem. Jadi kalau kita lihat identifikasi dari Bung Erwin tadi, kalau identifikasi Bung Erwin adalah problemnya adalah ideologi. Bukan ansih sekedar pengelolaan nikel itu doang. Kemudian ganti pemimpin, berubah kebijakan itu tidak. Tapi dari identifikasi tadi ternyata dari sisi sistemnya lah yang bermasalah, yaitu sistem demokrasi yang Bung Erwin sampaikan tadi. Maka harus ada kalau sintesis antitesanya yaitu adalah Islam tadi yang Bung Erwin sampaikan. Nah, mungkin dari skup kecil dulu deh, dari pengelolaan alam khususnya nikel ini, Bung Ishak nih. Kalau tadi Bung Erwin menawarkan dan harus diterapkan Islam supaya bisa menyelesaikan problematika ini, bahkan semua problematika ini bisa selesai kalau diterapkan Islam. Nah, kan kita belum punya gambaran, maksudnya gambaran umum. Nah, kalau diterapkan Islam terus emang gimana gitu? Emang langsung kemudian itu nikel itu terus jadi misalnya langsung jadi sejahtera, kan nggak begitu ya. Mungkin minta gambarannya kalau seandainya penerapan Islam yang disampaikan Bung Erwin tadi diterapkan dalam kasus nikel saja deh, kita tidak usah membahas soal hal-hal yang lain. Kira-kira gimana nanti pengelolaan Islam menurut Islam dalam mengelola nikel ini? Ya, saya kira pengelolaan sektor pertambangan termasuk nikel ya, memang harus dimulai dari paradigma ya. Jadi paradigma inilah kemudian yang menentukan aturan-aturan teknis ya di lapangan gitu. Jadi kalau sudah paradigmanya keliru, aturan teknis pengaturan di bawah itu juga akan keliru gitu. Iya. Nah, jadi memang tadi sudah disenggol tadi. Bahwa, jadi bonggolnya dulu ya. Teknisnya belum ya, tapi. Tapi itu penting, itu jadi dasar ya. Jadi basis kita untuk membangun peradaban ya, termasuk membangun kebijakan di sektor pertambangan.
khususnya di nikel. Jadi kalau kita kenapa tadi misalnya Cina itu bisa masuk, itu kan tadi karena memang regulasi-regulasi yang memberikan kebebasan kan, yang kemudian pemerintah yang pro pada investor asing. Nah, kenapa regulasi itu ada, ya? Dan regulasi ini kan regulasi yang berbasis kapitalistik ya, karena memang tadi kapitalisme itu kan menyerahkan pengelolaan sektor ekonomi kepada pasar, dan meminimalkan peran pemerintah. Dan kita lihat kalau di nikel itu kan kita sebenarnya ada PT Antam ya. Antam itu ada main sebenarnya di situ. Cuma 2% aja. 2% saja dari 100% itu. Buset. Berarti kalau tadi 53% seluruh nikel tadi seluruh dunia tadi itu berarti cuman sekitar berapa persen itu? 0,1. Di rumah kita, anak kita hanya boleh makan 2% saja di rumah kita, Mas. Itu nggak masuk akal sama sekali itu. Ya, memang ada investor swasta ya. Swasta ini juga seperti yang dia bermain untuk kepentingan mereka. Mereka dompleng ke perusahaan-perusahaan Cina ini. Ya, seperti Toba Sejahtera itu ada, saya nggak tahu punya siapa itu. Toba Sejahtera. Senggol lagi. Kemudian itu bermain juga di situ. Main di sektor berapa persen itu Toba itu? Kemudian juga ada jangan-jangan banyak lagi. Ada juga perusahaan salah satu menteri ya, Saratoga itu main juga Toga itu kalau nggak salah inisialnya? Iya, kayaknya yang dulu pernah jadi mantan calon cawapres kayaknya. Memang ini seksi sekarang aja lagi booming kan. Jadi orang masuk, tapi karena modal terbatas, akhirnya mereka teknologi terbatas, mereka ikut ke yang besar-besar gitu. Nah, makanya juga kalau kita senggol-senggol lebih jauh lagi, kenapa ada subsidi motor listrik itu kan karena ada yang mau jualan motor listrik nanti. Masuk nih. Iya. Tapi maksudnya kembali ke pertanyaan Bung Arif tadi. Jadi regulasi-regulasi ini kan berbau kapitalistik tadi yang disampaikan. Kenapa regulasi ini ada? Karena tadi ada sistem demokrasi ini yang di parlementer ini yang dikuasai oleh atau dipengaruhi oleh oligarki tadi kan. Mereka meskipun oligarki ini tidak bermain langsung, tapi dia yang menjadi supporter ya, jadi menjadi yang memberikan biaya ya. Nah, dan mereka lah kemudian aturan-aturan itu kemudian memberikan keleluasan kepada investor asing seperti Cina tadi itu. Sehingga memang ya tadi regulasinya nih harus dihentikan gitu. Dicabut ya. Tapi kalau regulasinya tok yang dicabut, perpu atau undang-undang aja dicabut, nggak selesai karena kan sumbernya itu kayak mata airnya tuh belum masih terus menghasilkan undang-undang yang baru kan. Masih kan? Ada ya. Undang-undang Ciptaker kan dibatalkan MK tuh. Tapi karena biangnya tuh masih perpu. Sama aja substansinya. Karena itu masih pabriknya itu masih dibiarkan eksis gitu. Jadi saya sangat sepakat memang kebijakan yang kapitalistik ini karena pangkalnya tadi sistem demokrasi liberal ini yang kita terapkan gitu. Jadi memang ya harus kembali ke Islam. Jadi kebayang ya, maksudnya 53% Bung Ishak tadi itu kalau misalnya kita kelola sendiri gitu Bu. Iya. Kira jadi apa ini? Iya. Jadi apa ini kita lagi sebenarnya begini ya. Sebenarnya Islam itu nggak mengharamkan investasi asing ya. Oke. Ya, asing ya. Tapi seperti yang sampaikan tadi ya, bahwa ada investasi-investasi yang memang harus dikuasai oleh pemerintah, oleh negara kan, BUMN. Seperti tadi ya. Nikel ini kan secara modal ya, itu dia kan modal alam ya. Jadi kayak sumur minyak itu kan sudah ada barangnya di situ, jadi nggak perlu di-create ya. Maha kuasa itu ya. Kita ngapa-ngapain lagi, tinggal ngeruk doang iya, gitu. Tinggal ngeruk aja. Kalaupun ada biaya eksplorasi dan eksploitasinya kan, dan itu bisa didapatkan di anggaran APBN kita kan lebih dari 3.000 triliun mungkin biayanya ya. Itu kan sebagian kalau bisa diinvestasikan untuk mengelola nikel itu ya. Kalaupun misalnya kita tidak memiliki teknologi, kita bisa belajar, kita bisa menyewa. Cina itu bisa kita sewa, tapi sebatas sebagai ijarah istilahnya. Kita sewa jasanya kan kita. Mereka yang kerjakan, kita bayar mereka kita. Tapi kalau ini kan enggak nih. Kita cuma 1,5%. Gila. Ya kan? Ya Allah. Terus ya, jadi sehingga pendapatannya itu ya bisa kita investasikan untuk untuk kelangsungan ekonomi kita di masa yang akan datang kita. Jadi tidak hanya sebatas jangka pendek tadi. Kalau pemerintah kan jangka pendek dia ini. Mumpung dia berkuasa, dia kasih izin yang sebebas-bebasnya, ya dia dapat feedback, kita nggak tahu feedbacknya apa, mungkin tadi juga dapat pendapatan untuk biaya
kampanye calon-calon dia pasal yang datang kita nggak tahu ya. Iya, iya. Nah, tapi jelas kebijakan jangka pendek ini merugikan bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Gitu. Dan ini saya kira berbahaya sekali gitu. Kalau ini tidak dihentikan sistem ekonomi kapitalistik yang bersumber dari sistem demokrasi ini. Gitu. Dan itu bukan ini nikel ya. Kalau ini kan Ini kan satu doang. Satu doang nikel doang. Ane kebayangnya tuh 53% tadi loh, Bung Isa. Iya. Saya kebayang 53% dari seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya yang lain-lain tuh ya. Australia itu cuma 15%. Itu nomor 2 lah itu Australia. Jauh jomplang. Jauh banget loh, Bang. Nomor 2 jauh. Itu cuma dari nikel doang kan? Nikel doang. Coba itu kalau PT Antam tuh menguasai 100%. Iya. Kita Dan udah iya. gini aja, Bung, tiap hari, Bung. Dan komponen terbesar jadi perusahaan value apa? Tesla itu value-nya kan nilainya lebih besar dari Toyota sekarang kan. Nah, karena dia produksi mobil kan. Mobil itu mobil listrik itu komponen termahal apa? Itu nikel itu tadi. Baterainya kan. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita stop produksi nikel kecuali Tesla mau bangun di Indonesia kan gitu. Kalau bangun mobil kan nggak apa-apa kan. Tapi listriknya dari kita misalnya kan. Kenapa nggak begitu? Hah? Iya. Kan kita punya barangnya. Kalau ini kita stop, Kelepek-kelepek deh. kelepek. Kelepek. Itu buktinya industri baja Eropa marah. Tapi kan? kemarin ngomong-ngomong katanya Elon Musk mau bangun di sini, gimana itu jadi apa enggak tuh? Ya, Dan dia kebayang saya kenapa Elon Musk sekarang nomor 1 kan, terkaya Iya, di terkaya. dunia katanya kan, nomor Betul, 1 Elon Musk. Kalau dulu kan ada yang punya Microsoft, kemudian diganti yang punya apa namanya Amazon. Amazon, kemudian sekarang Elon Musk yang nomor 1. Betul. Nikel dari Indonesia 53%. Iya. Gila. Berarti kita harusnya jadi negara terkaya nomor 1 itu. Iya. Itu baru nikel ya. Iya, baru nikel doang loh. Kebayang loh, luar biasa ini nikel ini. Kalau gitu apa? Mungkin saya ini karena sudah cukup lumayan panjang ini. Kita ini tak terasa ini sudah mau jam 10, kita dari jam 8:30. Tapi nggak apa-apa karena ini menarik ya perbincangannya ya. Kita dari Morowali sampai dengan 53% nikel di dunia itu ada di negeri ini, berarti terbayang sudah. Walaupun ini hanya sekedar bayangan. Karena kenyataan ini terlalu pedih untuk disampaikan ke publik. Terlalu menyakitkan kalau kita bilang ya ini ya, Bung ya. Wah, luar biasa ini. Kedolimannya ini luar biasa. Nah, mungkin ini terakhir lah, masing-masing saya ingin minta closing statement sekaligus pesan. Pesan ini terserah mau disampaikan ke Pak Jokowi, Pak Luhut atau rakyat, silakan bebas. Dari Bung Erwin dulu, silakan Bung. Ya, makasih Bung Arif. Closing statementnya adalah bahwa kita Indonesia ini sudah merdeka dari tahun 1945 katanya. 2003 sekarang, Iya. 78 tahun ya. Iya. Masuk 78 tahun gitu. Dalam fase 78 tahun itu paling tidak sudah melewati 3 generasi itu. Ya, tiga generasi, kakek, bapak, kakek gitu ya. Tapi ternyata justru kondisi kita hari ini tidak lebih baik dibandingkan dengan masa kolonial bahkan. Ya kan, Belanda ketika menjajah Indonesia itu meninggalkan jalan Anyer Panarukan yang sampai sekarang masih bersejarah. Jalannya itu awet gitu. Ya kan? Oh, itu zaman Belanda itu. Zaman Belanda, Dendels. Gubernur Jenderal Dendels. Kita bangun tol sekarang ini udah banyak bolong tol, padahal yang bangun putra Indonesia sendiri gitu. Kereta cepat lah. Kereta cepat juga hancur, nobrok. Bagaimana ceritanya? Penjajah membangun negeri ini malah awet gitu. Ya kan, malah awet gitu penjajah itu. Penjajah ketika menjajah negeri ini dahulu nggak ada penjajah itu jadi kurir kasar, nggak ada. Mereka hanya ambil pucuk-pucuk pimpinannya saja. Ya kan, nggak ada. Bahkan yang menjadi dewa Demang itu kan banyak kan orang-orang lokal itu. Iya, Demang. Lah sekarang ini kita mulai dari buruh kasarnya orang asing kita. Ini gimana ini kondisinya? Ya Allah. Maka pantas untuk melakukan semacam kontemplasi lah ya, mumpung kita masih di awal tahun, mudah-mudahan menjadi semacam resolusi kita lah di tahun 2023 ke depan ini, bahwa situasi kita hari ini memang tidak sedang baik-baik saja gitu.
Ya kan, ini kalau kita bilang nggak sedang baik-baik saja, nanti itu macam-macam lagi dengung-dengung di sana sini. Iya, Padahal iya. memang ayolah buka mata kita, buka hati kita, buka pikiran kita, kondisi kita tidak sedang lebih baik-baik saja. Sekarang ini nggak sedang baik-baik saja. Karena itu kita harus berubah. Kenapa? Karena kalau kita nggak berubah, kita mau membiarkan ini begini, mau begini-begini terus saja, ya kan? Kita apakah kita ngomong seperti ini, kita misalnya karena kurang minum, enggak ada kopi di sini. Kopi, Iya, iya, ya kan? Kita nggak kurang minum, nggak kurang ngopi juga, enggak, karena memang kita orang yang gelisah melihat keadaan yang rusak, ya, melihat keadaan yang zolim, ketidakadilan di situ, gitu. Kita tidak sadar, kita harus berubah. Makanya terhadap perubahan yang paling mendasar kecuali dengan berubah dengan menggunakan ideologi Islam. Maka saatnya kita untuk rujuk kembali kepada Islam, penerapan Islam secara totalitas. Dengan begitu maka kita akan menjadi negeri yang berkah, dirasakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan untuk semuanya. Mungkin gitu, Bung Oke. Arif. Terima kasih Bung Erwin. Selanjutnya Bung Ishak. Ya, saya kira sama ya. Closing statement saya memang Gimana Bung Ishak? persoalan di sektor tambang nikel ini kan juga muncul karena ada kasus kan. Ya, dulu ketika BBM naik, kita juga membahas masalah sektor pertambangan migas. Ya. Nanti LPG juga mau dibatasi, pasti kita akan ngomong tambang gas kita yang banyak diekspor ke negara lain dibanding yang dipakai di dalam negeri. Dan masalahnya sama sebenarnya. Ya, jadi sama-sama kekayaan alam kita dinikmati oleh oligarki asing, tapi rakyat kita sengsara gitu, jadi sulit gitu. Dan obatnya bukan lagi kapitalisme tadi ya, karena kapitalisme ini selalu dijadikan sebagai obat tapi tidak pernah berhasil ya, bahkan jadi racun kalau kata Bung Erwin tadi ya. Nah, sehingga memang kita harus kembali kepada Islam. Jadi Islam ini seperti yang kita pahami adalah kewajiban gitu. Bukan semata-mata ini mendatangkan kemaslahatan bahwa nanti nikel kita bisa kita olah, kemudian pendapatannya lebih banyak masuk ke negara kita begitu ya. Tapi ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kan yang mewajibkan kita untuk tunduk dan patuh pada syariatnya, termasuk dalam pengelolaan ekonomi dan lebih khusus lagi dalam pengelolaan sektor pertambangan gitu. Dan sebaliknya orang-orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, aturan-aturan Allah kan masuk orang-orang yang durhaka kan, dan kalau dia tidak meyakini itu bisa menjadi zolim dan kafir kan. Dan saya kira kita tidak ingin masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini menjadi orang-orang yang dibenci atau dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita ingin agar negara kita ini menjadi balatun thayyibatun warabun ghafur tadi. Thayyibun, jadi mendapatkan kesejahteraan ya, tapi mendapatkan ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak kembali kepada syariat Islam tadi secara komprehensif. Begitu mungkin. Oh iya. Terima kasih Bung Ishak dan Bung Erwin atas waktunya malam hari ini. Sama-sama. Dan insya Allah nanti ke depan kita akan berdiskusi soal banyak hal. Tadi sudah disinggung sebenarnya soal Perpus Cipta Kerja dan banyak problem-problem yang lain yang memang harus sebagai anak bangsa kita punya kewajiban ya. Kita punya kewajiban dan kita semua yang ada di sini adalah mencintai negeri ini. Gitu. Kita anak negeri ini, kita lahir di negeri ini, dan kita adalah mencintai negeri ini. Kita tidak ingin negeri ini dikuasai oleh oligarki, kita tidak ingin negeri ini dikuasai oleh penjajah, dan kita ingin anak cucu kita sejahtera. Nah, maka terakhir tadi disampaikan oleh Bung Ishak dan Bung Erwin tadi, saya jadi ingat ya, ada satu hadis, An-nasu suraka'u min talatin itu, al-ma' wal kala' wan nar. Manusia, masyarakat Indonesia, nah, ini berserikat terhadap 3 hal. Al-ma' wal kala' wan nar. Al-ma' itu maksudnya adalah air, wal kala' padang, rumput, wan nar itu api, maksudnya ya tambang, batu bara, kemudian tambang nikel, ini bisa termasuk di dalamnya, dan semuanya itu adalah hak rakyat, hak kita, dan kita semua berhak untuk menikmati itu. Nah, permasalahannya tadi disebutkan juga bahwa sistem ini menggunakan sistem demokrasi yang itu bukan berasal dari Islam, dan tadi disinggung juga itu adalah berasal dari penjajah justru ya. Jadi orang-orang luar negeri.
Nah, maka solusi yang ditawarkan tadi kembali kepada Islam, diterapkan Islam. Dan kalau kita baca di dalam Islam, dalam sistem pemerintahan itu disebutkan di sana, sistem pemerintahan dalam Islam itu disebut dengan khilafah. Nah, mungkin pemirsa sekalian nanti bisa baca-baca lah bagaimana Islam mengatur soal nikel, soal batu bara, itu ada di sistem pemerintahan Islam yang disebut dengan khilafah. Jadi yang disebut khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam ya, bukan monsterisasi seperti sekarang ini, teroris-teroris itu nggak ada. Yang ada adalah sistem pemerintahan Islam disebut dengan khilafah. Nah, mungkin itu pemirsa sekalian. Dan insya Allah kita ke depan akan lebih banyak diskusi lagi. Terima kasih teman-teman MNF, kemudian YouTuber-YouTuber yang lain yang merelay pada malam hari ini. Kurang lebihnya dari saya sebagai moderator untuk MNF dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.